Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen semester 2. Saya akan menjelaskan bab 5 bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dalam pembelajaran bab 5 ini, Anda akan diajak mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasarkan pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila ketiga Pancasila. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, dan membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali konsep kewajiban dan hak warga negara serta bentuk hubungan keduanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia sejak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan pengusaha. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa respon sebagai bentuk penghambat total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Dan B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia pada uraian di atas Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa respon rakyat terhadap pengusaha dalam hal ini, raja atau sultan sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Saya menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ilmuwan kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Kedua sumber sosiologis akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memperhatikan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situs semacam ini? Situs yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Ketiga, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Dia membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut.
1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Yang E mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya membuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keagamaan. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara dipaksa olehnya. Kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Di praktik kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang. Misalnya, hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Secara berkelompok, carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksana dari salah satu pasal dalam UUD NRI tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban, identifikasi apa saja hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.